Kesempatan dalam kesempitan, Chelsea dan Bayern Munchen saling sikut demi Aaron Ramsdale. Situasi yang sedang dialami oleh penjaga gawang milik Arsenal, Aaron Ramsdale, bersama sang klub tengah menuai pantauan oleh klub-klub rival seperti Chelsea sampai Bayern Munchen usai perannya sebagai pilihan utama tidak menentu. Ketidakpastian akan masa depannya muncul ketika rekrutan musim panas, David Raya, dipilih untuk menggantikan Ramsdale dalam kemenangan 1-0 Arsenal atas Everton di hari Minggu. Keputusan Mikel Arteta untuk memberikan kesempatan debut kepada Raya telah menimbulkan pertanyaan tentang peran Ramsdale sebagai penjaga gawang pilihan pertama, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Arteta mengisyaratkan kemungkinan adanya rotasi antara Raya dan Ramsdale selama musim ini, bahkan menyarankan kemungkinan pergantian kiper dalam pertandingan. Pep Guardiola beri misi khusus kepada Manchester City di Liga Champions. Apa itu? Josep Guardiola memberi tantangan kepada Manchester City untuk meraih sesuatu yang spesial dan memenangkan gelar Liga Champions secara beruntun di tengah-tengah persiapan mereka menghadapi Red Star Belgrade. Man City akan menjamu wakil dari Serbia, Red Star Belgrade, dalam laga perdana grup G Liga Champions 2023-24. Rencananya, duel kedua tim bakal berlangsung di Etihad Stadium, Rabu, 20 September 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. The Citizens akhirnya menempatkan tahun-tahun yang nyaris gagal di belakang mereka untuk memenangkan kompetisi tersebut untuk pertama kalinya pada musim lalu, sementara Guardiola bangga dengan pencapaian mereka, namun dia merasa misi mereka belum berakhir. Guardiola mengatakan bahwa timnya tidak boleh jumawa usai meraih treble di musim lalu. Sang pelatih kali ini memberi standar lebih tinggi kepada anak asuhnya dengan memberi tantangan untuk meraih gelar Liga Champions sebanyak mungkin. Mumpung lagi di Liga Eropa, Liverpool harus bidik trofi yang hilang dari kabinet Jurgen Klopp. Liverpool tidak perlu berkecil hati dengan tampil di Liga Eropa musim ini. The Reds harus melihatnya sebagai kesempatan untuk meraih satu-satunya trofi yang belum dipersembahkan Jurgen Klopp. The Reds memang harus rela turun kasta musim ini. Pasalnya, mereka gagal finish di 4 besar Premier League musim 2022-2023 lalu, bahkan harus berjuang hanya untuk mengamankan zona Eropa. Bermain di Liga Eropa musim ini diakini bakal jadi pengalaman menarik untuk skuad Liverpool, termasuk untuk klub sendiri. Setelah 8 tahun menangani The Reds, akhirnya Liverpool harus kembali ke Liga Eropa. Memang prestise bermain di Liga Eropa tidak sebesar Liga Champions. Namun, trofi Liga Eropa adalah satu-satunya yang belum diraih oleh Jurgen Klopp dalam karirnya sebagai pelatih. Ini bakal jadi motivasi ekstra. Begini pesan Xavi Hernandez jika Barcelona ingin sukses di Liga Champions. Xavi menyerukan agar Barcelona untuk meningkatkan performa di Liga Champions dan ia juga mengusung target tidak muluk-muluk di ajang tersebut dengan meraih kemenangan laga demi laga. Blaugrana akan melawan Royal Antwerp pada pertandingan perdana grup H Liga Champions 2023-24. Duel kedua tim bakal berlangsung di Estadi Olympique Luis Companys, Rabu, 20 September 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Barcelona kembali ke kompetisi elit Eropa setelah sang juara La Liga tersingkir di fase grup musim lalu. Dan Xavi menegaskan bahwa timnya harus tampil dengan baik jika mereka ingin lolos dari grup yang berisi Antwerp, FC Porto, dan Shakhtar Donetsk. Ini adalah waktunya untuk meningkatkan langkah di Liga Champions. Kami memulai di kandang sendiri, di depan para pendukung kami, dan kami sedang dalam performa yang bagus, kata Xavi. Dia bingung cara main di EPL, masih juga 0 gol. Mudryk dianggap transfer 100 juta euro terbodoh Chelsea. Manusia 100 juta euro itu dianggap masih kebingungan sampai hari ini bagaimana cara bermain di kompetisi Liga Premier Inggris. Gelandang legendaris Liga Premier Inggris Emmanuel Petit mengecam Chelsea, yang tak juga bisa mengeluarkan kemampuan terbaik Mihailo Mudryk sejak bergabung di awal tahun ini. Dengan kondisi demikian, Petit, yang pernah bermain buat Arsenal dan Chelsea, terheran-heran mengapa manajer Mauricio Pochettino masih mempercayakan pemain yang nyata-nyata tanpa kontribusi buat timnya. Seperti diketahui, Mudryk sampai hari ini atau tepatnya 2 musim berjalan sejak gabung, masih juga tanpa satupun gol bagi Chelsea di berbagai ajang resmi. Terbaru, Mudryk sekali lagi memperlihatkan performa membingungkan ketika timnya ditahan imbang tanpa gol oleh Bournemouth.
AC Milan ke Sandro Tonali jelang versus Newcastle. Jangan harap akan ada basa-basi dari kami. Bagi Milan yang akan jumpa Tonali di UCL, tidak ada istilah sahabat selama 90 menit di atas lapangan. Bek AC Milan Fikayo Tomori mengirim pesan keras kepada mantan rekan setimnya, Sandro Tonali, jelang bentrok dengan Newcastle United, klub baru gelandang Italia itu. Ditegaskan Tomori, di atas lapangan, Tonali tidak akan diperlakukan spesial karena Rossoneri bertekad untuk mengawali kampanye Liga Champions mereka di musim ini dengan hasil gemilang. Kedua tim akan saling berhadapan di fase grup UCL. Man United babak belur, Erik ten Hag targetkan youngster peraih treble mini dari Belgia Januari nanti. Man United mengincar gelandang 18 tahun peraih treble mini di kancah sepak bola Belgia. Siapa dia? Manchester United dikabarkan akan mengirim squad mereka untuk memantau youngster dari Belgia yang akan bermain tengah pekan ini menghadapi Barcelona di Liga Champions. Siapa dia? Adalah Arthur Vermeeren, pemuda dari Royal Antwerp. Dia tiba-tiba muncul untuk jadi transfer kejutan Man United di bursa jual beli pemain berikutnya. Remaja 18 tahun itu jadi salah satu pemain yang cukup dikagumi manajer Erik ten Hag dan berharap bisa segera bekerja sama dengannya. Menurut Sport, perwakilan Man United akan datang menyaksikan permainan Vermeeren menghadapi raksasa La Liga Barca di pembukaan kampanye UCL 2023-24. Transfer ini ditargetkan terrealisasi pada Januari mendatang. Ten Hag memahami betul bakat besar yang dimiliki pemain yang berposisi sebagai gelandang sentral tersebut. Vermeeren diklaim menyimpan keyakinan, talenta yang ada pada dirinya itu bakal bisa membuatnya langsung mendapat kepercayaan di tim inti Ten Hag. Di usianya yang masih sangat muda, Vermeeren telah menjadi salah satu pemain kunci Antwerp dengan dirinya musim lalu mempersembahkan treble mini buat klubnya dengan meraih Belgian Pro League, Belgian Cup dan Belgian Super Cup. Nasib Erik ten Hag dan MU, maksud hati ingin bangkit, apa daya badai cedera bertamu. Erik ten Hag tengah disorot. Performa Manchester United di awal musim ini dinilai masih belum sesuai harapan. Dan jelang Bayern Munchen versus Man United tengah pekan ini, Ten Hag dilanda pusing. Manchester United bakal bertemu Bayern Munchen di laga pertama penyisihan grup Liga Champions 2023 hingga 2024. Ini menjadi kompetisi Eropa pertama MU sejak musim 2021 hingga 2022. Di tengah harapan untuk tampil cantik dan menang, pelatih Erik ten Hag justru tengah pusing 7 keliling. Penyebabnya adalah badai cedera yang menimpa skuad asuhannya. Kehilangan beberapa pemain andalan jelas mempengaruhi persiapan Manchester United. Meskipun Erik ten Hag menegaskan bahwa timnya siap untuk menghadapi raksasa Bundesliga di Allianz Arena, Kamis, 21 September 2023, mendatang. Saat kalah 1-3 dari Brighton di Old Trafford akhir pekan lalu, Manchester United harus menghadapi kenyataan 8 pemainnya absen karena cedera. Tom Heaton, Rafael Varane, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Kobbie Mainoo, Mason Mount, Amad Diallo, dan pemain baru Sofyan Amrabat tak bisa bermain karena masuk ruang perawatan. Dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan Brighton, Erik ten Hag mengatakan bahwa akan ada pemain yang pulih dalam kembali ke tim. Namun menurutnya terlalu cepat bila dimainkan melawan Bayern Munchen tengah pekan ini. Bayern Munchen versus Man United, lawan sedang sulit, Kane tetap cium aroma bahaya. Striker Bayern Munchen, Harry Kane, tetap mencium aroma bahaya meski Manchester United sedang berada dalam kondisi sulit. Harry Kane tetap mengkhawatirkan Manchester United meski mengetahui kondisi terbaru lawan. Bayern Munchen lebih diunggulkan kala kedua tim bertemu pada fase grup Liga Champions di Allianz Arena, Kamis, 21 September 2023 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Prediksi ini berdasarkan kepada hasil terbaru yang diraih oleh kedua tim. Bayern Munchen masih menduduki posisi kedua setelah memainkan 4 laga Bundesliga pada musim 2023 hingga 2024. Sementara Man United saat ini menempati peringkat ke-13 pada klasemen Liga Inggris. Pertemuan kali ini juga akan digelar di markas Bayern Munchen, Allianz Arena. Tim asuhan Thomas Tuchel memiliki catatan gemilang saat berlaga di kandang sendiri. FC Hollywood tidak tersentuh kekalahan dalam 34 laga terakhir di fase grup Liga Champions. Berbagai kondisi ini mendukung Bayern Munchen untuk mengeksploitasi kelemahan lawan. Namun, Harry Kane justru memiliki pesan berbeda kepada rekan setimnya yang lain. Sebagai pemain yang kerap menghadapi Manchester United, Kane meminta klubnya tetap berhati-hati. Untuk itu, Kane meminta Bayern Munchen tetap menghormati sang lawan.
Kane juga ingin timnya berhasil meraih kemenangan dengan cara yang fantastis. Hal ini hanya bisa diraih jika Bayern Munchen menganggap setara lawan-lawannya. Artinya, FC Hollywood tetap menunjukkan intensitas permainan yang tidak mengendur. Cara tersebut dianggap ampuh untuk mengurung Man United dalam situasi terdesak. Begitu lawan terpojok, Bayern Munchen bisa melancarkan serangan penuh. Kane bersyukur supporter klub akan hadir dengan dukungan penuh untuk tim tuan rumah. Dia juga akan memainkan laga Liga Champions perdana dengan seragam FC Hollywood. Menghadapi lawan yang sudah familiar, Kane tentu berharap hasil baik akan menghampirinya. Kyle Walker bahagia bisa bertahan di Manchester City. Kyle Walker mengaku sangat bahagia bisa melanjutkan karirnya bersama Manchester City setelah memperpanjang kontraknya pekan lalu. Pemain internasional Inggris tersebut mengungkapkan kegembiraannya untuk melanjutkan karir sepak bolanya di Manchester City karena beberapa alasan, salah satunya adalah untuk terus memberikan kontribusi dan keahliannya dalam hal kepimpinan kepada tim. Hal itu terlihat jelas dalam kesuksesan City di Piala Super, di mana ia mengenakan ban kapten saat mereka meraih kemenangan atas Sevilla dan meraih trofi ke-15. Dan berbicara kepada media untuk pertama kalinya sejak ia menandatangani kontrak baru, Kyle Walker tidak dapat menahan kegembiraannya untuk menjadi bagian dari tim arahan Pep Guardiola untuk 3 tahun ke depan. Semua mata tertuju pada Sandro Tonali. Pertandingan Matchday 1 Liga Champions 2023-2024 antara AC Milan versus Newcastle punya satu tema besar, yaitu kembalinya Sandro Tonali ke San Siro. Tonali sebenarnya baru saja meninggalkan Milan di musim panas 2023 lalu. Dirinya pindah dan bergabung dengan Newcastle dengan mahar 64 juta euro. Belum sampai satu musim berpisah, Tonali malah kembali ke San Siro karena secara tidak diduga-duga, Newcastle dan Milan tergabung di grup F. Kedua klub bahkan langsung berjumpa pada laga pembuka. Laga ini semakin spesial karena langsung dimainkan di markas besar Milan pada Selasa, 19 September 2023 waktu Indonesia Barat. Saat tahu Newcastle bakal bertamu ke San Siro, Tonali terkejut. Tempat tersebut menyimpan begitu banyak memori bagus untuknya. Menir Newcastle, Eddie Howe percaya dengan profesionalitas Tonali. Menurutnya, Tonali akan tampil 100% untuk Newcastle saat melawan mantan klubnya. Satu sosok di Milan yang tentunya senang bertemu kembali dengan Tonali adalah Stefano Pioli. Ya, ia adalah sosok yang sanggup memaksimalkan Tonali hingga membuat pamornya naik.